dari Pustaka 2007. Luka kanker dikenal pula dengan sebutan Forgetting Malignant Wound atau Malignant Cutaneous Wound. Luka kanker merupakan infiltrasi sel tumor yang merusak lapisan epidermis dan dermis yang disebabkan oleh deposisi dan atau proliferasi sel ganas dengan bentuk menonjol atau tidak beraturan. Biasanya seringkali muncul berupa benjol atau nodul yang keras, non-mobile, bentuknya menyerupai jamur atau cauliflower. Mudah terinfeksi, mudah berdarah, nyeri, mengeluarkan cairan yang berbau tidak sedap, dan sulit sembuh dari Widasari 2017. Patofisiologis luka kanker. Tanda awal luka kanker pada beberapa kasus ditemukan nodul non-tender pada kulit, bisa dilihat dari gambar di sebelah kanan bawah. Lalu sel tumor akan melakukan infiltrasi pada lapisan epitel kulit melalui pembuluh darah dan pembuluh limfatik. Proses ini akan memberikan dampak pada hemostasis darah, kelenjar getah bening, interstisial, dan lingkungan seluler, misalnya pendarahan pada luka, limfodema. Selanjutnya, eksudat diproduksi akibat aktivitas prostasi yang berasal dari jaringan nekrotik. Tanda dan gejala luka kanker. Malodor. Malodor merupakan sensasi yang dirasakan reseptor olfaktori yang terletak di belakang hidung. Penyebab malodor sebenarnya belum diketahui. Namun, beberapa hal yang berkontribusi terhadap malodor sudah menjadi postulat, yaitu terjadinya infeksi, kolonisasi bakteri anaerob, degradasi atau nekrosis jaringan, faktor-faktor predisposisi pasien kanker terhadap infeksi. Eksudat. Luka kanker juga mengeluarkan eksudat yang berlebihan dan tidak terkontrol. Peningkatan permeabilitas pembuluh darah oleh tumor dan sekresi faktor permeabilitas vaskular oleh sel tumor merupakan penyebab pengeluaran eksudat yang berlebihan. Produksi eksudat juga akan meningkat ketika terjadi infeksi dan rusaknya jaringan karena frustasi bakteri. Selanjutnya, nyeri. Beberapa mekanisme yang dapat menyebabkan nyeri pada luka kanker yaitu penekanan tumor pada saraf dan pembuluh darah dan kerusakan saraf yang biasanya menimbulkan nyeri neuropati. Selanjutnya, pendarahan. Luka kanker biasanya rapuh sehingga mudah berdarah, terutama bila terjadi trauma saat penggantian balut. Perdarahan spontan juga bila terjadi jika tumor merusak pembuluh darah besar. Faktor risiko dan predisposisi luka kanker. 1. Faktor biologis, genetik atau keturunan, virus, hormon. 2. Geografis lingkungan, penyinaran yang berlebihan, rokok, polusi udara. 3. Faktor usia. 4. Diet. 5. Faktor psikologi. Klasifikasi luka kanker. Untuk luka kanker dengan dasar warna luka merah. Luka dengan dasar warna luka merah tua atau merah muda atau terang dan selalu tampak lembab. Luka bersih dengan banyak vaskularisasi dan mudah berdarah. Tujuan perawatan luka dengan warna dasar merah adalah dengan mempertahankan lingkungan luka dalam keadaan lembab untuk mencegah terjadinya pendarahan akibat traumatik. Selanjutnya, luka dengan dasar warna kuning. Luka dasar warna kuning atau kuning kecoklatan atau kuning kehijauan atau kuning pucat adalah jaringan nekrosis. Selanjutnya, luka dengan dasar warna hitam. Luka dengan warna dasar hitam dikenal dengan jaringan nekrosis berwarna hitam
dan merupakan jaringan avaskularisasi. Tujuan perawatannya sama dengan dasar warna luka kuning. Untuk jumlah eksudat juga dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang diambil dari Bates-Jensen One Assessment Tool. Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan proporsi balutan yang terpapar eksudat. Jumlah eksudat diukur dengan menggunakan pengukur transparan yang membagi area menjadi 4 bagian atau 25%. Second dressing. Kategori pengukuran digambarkan sebagai berikut. 1. Tidak ada atau jaringan luka tampak kering, kurang, sama dengan jaringan luka tampak lembab. Tidak terdapat eksudat yang diukur pada balutan. Kecil. Jaringan luka tampak basah, kelembapan terdistribusi pada luka, drainase pada balutan kurang lebih 25%. Sedang. Jaringan luka tampak penuh, drainase dapat terdistribusi pada luka. Drainase pada balutan lebih dari 25% sampai dengan kurang dari 75%. Besar. Mohon maaf Mbak, tadi belum selesai. Besar. Jaringan luka basah, drainase bebas dapat terdistribusi pada luka, drainase pada balutan lebih dari 75%. Selanjutnya, diagnosa pada luka kanker. Diagnosa perawatan berdasarkan North American Nursing Diagnosis atau NANDA yang dapat ditemukan pada pasien dengan luka kanker, yaitu risiko terjadinya gangguan integritas kulit, dan gangguan integritas jaringan. Rencana keperawatan pada luka kanker. Tujuan pada perawatan luka kanker bukan untuk menyembuhkan luka, tapi untuk mempertahankan kenyamanan, menghindari isolasi sosial, dan meningkatkan kualitas hidup. Perawatan berfokus pada menghilangkan atau mengontrol gejala pada luka kanker dan memenuhi kebutuhan psikososial pasien. Implementasi pada luka kanker. 1. Obat anti kanker. Walina menyebutkan tindakan yang dilakukan pada pasien dengan luka kanker tidak hanya untuk mendorong kesembuhan, tapi juga untuk mencegah dan mengatasi infeksi, mengontrol dan mencegah pendarahan, menampung drainase dari luka, mengontrol dan mencegah malodor, dan mendorong kenyamanan pasien. Untuk kedua, pencucian luka. Luka kanker direkomendasikan untuk dicuci menggunakan irigasi lembut dengan NaCl 0,9% atau air yang hangat. Irigasi dingin dengan tekanan tinggi dihindari karena dapat menyebabkan nyeri atau ketidaknyamanan bagi pasien. Penggunaan antiseptik topikal, misalnya chlorhexidine, povidone iodine, hidrogen peroksida, dan sodium hipoklorit juga dihindari karena dapat merusak jaringan dan menimbulkan nyeri. Lanjutan manajemen gejala luka kanker. Malodor. Penggunaan balutan pengontrol bau yang mengandung verqual dapat membantu menurunkan malodor seperti Actisorb Silver 220, Carboflex, Liofoam C. Eksudat. Luka kanker biasanya sangat sulit ditangani. Memilih balutan yang tepat mengabsorpsi eksudat sangat dianjurkan, namun kelembapan area luka tetap dipertahankan. Jika eksudat sedikit, maka balutan yang daya serap rendah dapat digunakan. Misalnya hidrokolloid semi-permeable film, dan melolin.
Jika eksudat berlebihan, maka balutan daya serap sedang atau sampai tinggi yang digunakan, seperti alginate, foam dressing, Tiel Plus, dan Versipa atau Naylor 2002B. Metronidazole dan madu merupakan agen topikal yang dapat mengatasi infeksi pada luka kanker sehingga dapat menurunkan produksi eksudat. Nyeri. Pemberian analgesik biasanya dilakukan untuk mengontrol nyeri. Evaluasi manajemen luka kanker dilakukan untuk memantau nyeri, infeksi, malodor, jumlah eksudat, pendarahan, dan maserasi sekitar luka. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai efektivitas strategi yang digunakan untuk membantu pasien melakukan coping terhadap distres psikososial yang timbul akibat luka kanker. Terima kasih, sekian dari kelompok 9. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, kalau ada pertanyaan untuk kelompok. Mohon izin bertanya. Silakan Mbak Rodia. Baik, mohon izin bertanya untuk kelompok 9, nama Siti Rodia, NIM 14855. Mohon izin bertanya, apakah luka pada kanker itu hanya ada pada kanker stadium akhir atau bisa ada di kanker stadium 2-3? Terima kasih. Terima kasih Mbak Rodia. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Mohon izin bertanya. Saya Muhammad Yusuf, NIM 1820033. Di sini saya akan bertanya, ketika kita menemukan pasien pengangkatan kanker si amamae, itu kan ada perawatan luka atau perawatan post op. Nah, itu untuk perawatan luka untuk perawatan luka tersebut itu satu minggu itu dilakukan berapa kali? Terima kasih. Februari, bukan Februari. Maksudnya biasa Kilo per 23 Februari. tersebut. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Mohon izin bertanya. Monggo Mbak Ida. Nama Elva Diasari, NIM 18213. Bagaimana cara mengatasi bau akibat luka, contohnya pada kanker payudara? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ida.
izin bisa diberi waktu sebentar untuk kelompok kami mencari jawaban. Terima kasih. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Mbak Elga. Maaf bila salah, mungkin bisa dibenarkan oleh Pak Didi. Untuk mencegah baunya itu bisa mungkin kayak semisal lukanya itu banyak eksudatnya. Nah, eksudatnya itu dibersihkan dulu sebisa mungkin luka itu harus bersih gitu. Kalau misal eksudatnya terus keluar bisa diberi spon atau pokoknya sebisa mungkin luka itu bersih dan kalau bisa kalau sebisa mungkin juga tekniknya itu benar-benar steril begitu. Bagaimana Mbak Elga? Siap, terima kasih Mbak Dulu. Sama-sama Mbak Elga. Mohon izin untuk menjawab pertanyaannya Mbak Siti Rodia. Mohon izin, pertanyaan tadi kan itu sebentar ya. Pertanyaan tadi kan, apakah luka pada kanker itu hanya ada pada kanker stadium akhir atau kanker stadium 1, 2, 3? Jawabannya itu tidak. Contohnya pada kanker payudara. Kanker payudara itu muncul lukanya itu pada stadium 2. Pada stadium 2 itu udah muncul kayak itu kelenjar getah bening gitu lukanya. Seperti itu. Mohon izin.
Mbak Siti Rodia. Berarti tidak semua kanker itu hanya ada di akhir aja gitu, ada lukanya seperti itu. Siap, iya. Kadang Siap, ada terima di- kasih. Siap, Mbak Siti Rodia. Mohon izin menjawab untuk pertanyaannya Mas Yusuf. Kan berapa lama perawatan luka dalam 1 minggu sekali untuk post-op mamai? Setahu saya, mungkin kalau keliru, mohon izin arahan, seminggu itu bisa 2 atau 3 kali dalam seminggu, dan tergantung kondisi lukanya separah apa atau bagaimana. Mohon izin Mas Yusuf, apakah kurang jelas? Berarti dilihat perkembangan terlebih dahulu ya untuk luka pada operasinya tersebut. Apakah ada exudate apa tidak, apa gimana gitu ya. Siap, iya, tergantung kondisi lukanya seperti apa dulu. Siap, terima kasih penjelasannya Mbak Prasetya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bertanya dan rekan-rekan yang sudah menjawab. Untuk selebihnya saya serahkan kepada Pak Didik. Terima kasih. Oh, monggo apabila ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa. Sambil jalan, nggak apa-apa. Kalau ada ditanyakan kemarin kan sudah tak jelaskan kan tentang pengajian luka kanker. Mungkin ada yang kurang tanya, kurang jelas, monggo nggak apa-apa. Ayo, apa sudah ada yang paham? Kalau tidak, ya cukup sampai di sini. Kalau enggak, ya monggo kalau ada perlu ditanyakan. Maksudnya apa sih? Ayo, apa ada yang perlu ditanyakan? Siapa untuk sementara? Mohon izin bertanya, Ayo, Pak. Nama Rifa Benika di 1949. Mohon izin bertanya, Pak. Untuk penata laksanaan ketika seseorang itu sudah menjalankan operasi pengangkatan tumor payudara, tapi pasiennya ini laki-laki, Pak. Mohon izin. Kemudian itu setelah seminggu sesudah operasi, pasien itu masih merasa nyeri dan panas. Itu bagaimana, Pak? Mengatasinya biar mereda seperti itu, Pak. Mohon izin. Ambang batas nyeri tiap orang kan beda-beda. Nah, itu satu, ambang batas nyeri tiap orang beda-beda. Nah, tergantung kita sebagai perawat atau pada saat kita jaga, biasanya kan kolaborasi sama dokter, itu pemberian anti nyerinya. Terus kita harus pinter-pinter mengkaji lukanya itu ada eksudatnya apa tidak, apa timbul luka baru, misalnya di daerah bekas operasi itu ada pasca infeksinya apa enggak.
pasca operasi itu terjadinya infeksi apa enggak. Lihat di daerah sekitar luka, ada warna merah apa enggak, odornya gimana. Nah, itu juga. Emang orang yang kalau sarafnya masih bagus biasanya terasa nyeri. Beda kalau orang diabetes, luka yang di ekstremitas bawah biasanya itu sering tidak terasa, atau neuropati. Nah, itu yang susah. Nah, tergantung kita nanti kolaborasi sama perawatannya untuk meningkatkan atau untuk menurunkan rasa nyeri pasien. Nyeri tetap nyeri, cuma skalanya aja yang beda. Ya. Halo, sudah tanyakan? Siap Pak. Kemudian mau izin bertanya kembali Pak, faktor-faktor resiko penyebab seorang laki-laki itu bisa sampai kena kanker payudara itu bagaimana Pak? Karena kan sekarang kanker itu kan lebih kanker payudara itu kan lebih menyerang ke wanita. Nah ini kenanya ke laki-laki wanita. Berdasarkan riset itu paling banyak tuh emang faktor genetik satu, pasti ada gen genetiknya untuk CA. Yang kedua itu biasanya bahan kimia atau radiasi yang bisa mempercepat. Terus faktor pola hidup. Nah, kemarin saya juga riset tentang timbal toksik kimia untuk benzen di pabrik, misalnya yang pabrik pom. Nah, dalam tubuh tenaga pom bensin itu banyak mengandung benzena. Nah, benzena itu toksik. Nah, itu lama-lama bila tidak kita netralisirnya pakai nutrisi. Nah, biasanya mengandung nutrisinya yang banyak kayak daging, terus itu sejenis-jenis itu harus ditoksit. Ada takarannya sendiri untuk menetralisir benzen. Itu di Departemen Gizi sama di Departemen K3 UNER sudah meneliti itu menurunkan toksik dalam tubuh. Nah, sama apabila paparan radiasi terlalu lama tidak dinetralisir dalam tubuh itu akan mengendap. Nah, lama-lama tergantung nanti menyerangnya di mana. Bisa CA di otak, bisa CA di paru darah, bisa CA di lidah, banyak kasusnya. Nah, yang paling banyak itu emang genetik, paparan radiasi, sama gaya hidup, lifestyle-nya. Itu faktor paling penting biasanya, faktor yang paling menunjang untuk terjadinya CA biasanya seperti itu. Monggo. Siap, terima Yang lain? kasih. Mohon izin Pak, beberapa waktu yang lalu saya pernah baca katanya kalau sel-sel kanker itu sudah ada di dalam tubuh kita, hanya saja itu kalau misalnya imun kita itu sangat bisa menyerang kita. Apakah benar seperti itu? Risetnya siapa, di mana, jangan katanya ya. Nah, tiap orang itu gini, yang menimbulkan itu biasanya adanya paparan. Yang paling sering, yang paling dalam riset-riset itu paling sering paparan radiasi kimia dan juga ada bakat. Nah, contohnya secara ada teman saya juga suami istri CA, anak-anaknya ada bakat CA, tapi nggak tahu timbulnya kapan. Ada yang timbulnya pada saat remaja, ada timbulnya pada saat dewasa, tergantung paparan gaya hidup sama itu. Banyak jurnal ilmiah atau jurnal internasional yang berreputasi banyak. Nah, seringlah membaca jurnal, ya, biar kita tahu, oh, riset ini maksudnya hasilnya seperti ini, kesimpulannya riset ini seperti ini hasilnya. Nah, paling banyak itu CA seperti itu. Paparan kan banyak, paparan kimia, paparan biologi, banyak. Dan sering kan paparan kimia, paparan radiasi itu yang paling sering. Apalagi radiasi kena paparan sinar X, besar. Orang yang bekerja di radiologi atau radiografer itu kan risikonya besar. Paparannya juga.
Kalau tidak kena CA ya kena risiko kemandulan, risiko apa banyak di situ. Iya. Enggak, ada lagi? Mohon izin, Terima kasih. mohon izin bertanya, Pak. Tadi kan jenengan berbicara untuk faktor genetik pada si amame pada laki-laki, Pak. Saya bertanya, ketika saudara kita, ketika orang tua kita mengidap CA, kemudian kita itu bisa beresiko terkena itu dengan cara pemeriksaan penyakit, karena itu dengan cara pemeriksaan penyakitnya bagaimana? Pemeriksaan CA kan biasanya di apa itu? Lupa saya kalau untuk pemeriksaan CA. Tapi untuk faktor resiko ada. Untuk CA laki-laki kasusnya jarang loh ya. 1:1 1:1000 biasanya. Yang sering CA payudara yang sering, kalau laki-laki ginekomasti ya, ginekomasti. Nah, gini, kalau orang punya riwayat orang tua bakat CA, nah, harus pola hidupnya yang penting ya, pola hidup sama menghindari paparan-paparan radiasi, itu yang paling sering. Itu aja. Untuk orang yang dengan CA lukanya yang sama yang saya utarakan kemarin. Yang penting pada saat perawatannya jangan menekan, irigasinya pelan-pelan, yang halus